Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein. Saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait jejak digital Bapak Rizik Syihab. Jadi teman-teman, Bapak Rizik Syihab ini pernah terjerat yaitu kasus dugaan penyebaran, yaitu adalah konten porno ya teman-teman, yaitu berupa percakapan dan foto tidak senonoh. Namun ini ditanggapi oleh Bapak Rizik Syihab bahwasanya itu hanyalah fitnah. Dan menurut Bapak Rizik Syihab ya, tentang terkait masalah foto yang tidak senonoh itu antara dirinya dengan Firza Husein. Nah itu semua hanyalah fitnah ya teman-teman. Coba mari kita simak jejak digital Bapak Rizik Syihab. Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu alhamdulillah kemarin bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Nah, adapun soal fitnah semacam ini saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah sodomi laskar, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Nah, jawaban saya terhadap fitnah-fitnah tadi cukup yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya jejak digital dari Bapak Rizik Syihab yang pernah terseret kasus yaitu dugaan penyebaran foto yang tidak senonoh dan chat porno gitu ya teman-teman. Nah itu telah disangkal oleh Bapak Rizik Syihab bahwasanya itu semua hanya fitnah. Namun ada satu yang teman-teman ya, yaitu tentang terkait tanah ya yang didirikan oleh Bapak Rizik Syihab, yaitu markas syariah yang ada di Megamendung Bogor. Itu katanya juga fitnah ya. Di video tadi itu Bapak Rizik Syihab mengatakan bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini difitnah menyerobot tanah negara. Namun ya teman-teman, ini ada video ya tentang terkait masalah yaitu ya yang ada tanah di Megamendung Bogor itu adalah tanah milik negara. Dan bahkan Kang Deddy Mulyadi ini ya menyuruh Bapak Rizik Syihab untuk mengembalikan yaitu tanah negara, karena itu milik negara dan dibangun di atas tanah negara dan tidak memiliki izin ya teman-teman. Nah maka dari itu markas syariah yang dimiliki oleh Bapak Rizik Syihab itu akan dirobohkan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Nah teman-teman, jadi ini pengakuan dari Bapak Rizik Syihab tentang yaitu tanah milik negara yang ada di Megamendung ya teman-teman. Oke, mari kita simak videonya. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu, mau diganggu saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung ini lagi kumpul ini semua ini, supaya tahu saudara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul. Itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini saudara itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga. Saudara, oleh warga lemah rendah, oleh warga pekancilan, saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan?
Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini, saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal, untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami, Habib, kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan ngerampas. Itu namanya saya memberi overgarap. Saya tidak memberi hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada yang punya hak milik di sini, saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor, ini bukan lagi, saudara, milik daripada PTPN. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin menjadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU-nya memang milik PTPN. Tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Kira-kira jelas tidak? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait jejak digital Bapak Rizik Syihab yang dulu itu adalah kasus ya dugaan chat mesum dengan yaitu Firza Hussein. Lalu kemudian yang katanya difitnah yaitu menyerobot tanah negara. Nah, teman-teman coba kita dengarkan yaitu tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Saya hari ini sudah membuat pergub, akan saya tanda tangani nanti sore, tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, lahan kehutanan, sumber mata air, daerah aliran sungai, kemudian area pesawahan untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Jika ada yang melanggar, sanksi tegas kepada ya, tegas dong, dibongkar dong. Kalau berarti kan kalau melanggar tanpa IMB, kalau melanggar tanpa izin lokasi, dibongkar dong. Jangankan yang nanti akan dibangun, yang sudah dibangun pun hari ini, yang tanpa IMB, yang melanggar izin lokasi, saya akan bongkar. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi tentang terkait bangunan yang tanpa izin. Jadi itu adalah tanah negara, ya tidak boleh kalau kita itu mendirikan tanah negara lalu kemudian tidak izin kepada yaitu pemerintah. Nah, maka dari itu Kang Deddy Mulyadi ini akan membongkar ya paksa ya pondok ataupun markas Bapak Rizik Syihab itu yang ada di Megamendung, karena itu adalah tanah milik negara, ya udah kembalikan. Tapi Bapak Rizik Syihab ini minta ganti rugi, yang nggak bisa ya teman-teman. Lawong ya tanpa izin mendirikan yaitu bangunan di tanah milik negara. Nah, maka dari itu ya teman-teman, itu bukan fitnah ya, itu adalah kenyataan ya bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini ya kita lihat videonya seperti itu ya teman-teman. Itu sama saja yaitu menyerobot tanah negara. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman coba mari kita bacakan komentar dari netizen ya. Tukang fitnah teriak fitnah, munafik katanya.
Masyarakat sudah muak melihat muka seperti kau, Rizik, karena kau penipu busuk. Jadi masyarakat ini ya, netizen ini banyak yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Rizik Syihab ya teman-teman. Buktikan kalau fitnah ya. Ini komentarnya ini pedas-pedas ya teman-teman. Fitnah apa? Kenapa lo kabur ya? Pintar ngelaknya ya, pemfitnah bilang difitnah ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak bisa bacakan komentarnya yang pedas ini teman-teman ya. Al-Kaburi ya. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya kasus tentang jejak digital Bapak Rizik Syihab. Nah oke teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.